Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misye Yeti, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cilengsi, akan memaparkan mengenai pembelajaran berdiferensiasi untuk guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Cilengsi. Latar belakangnya adalah pembelajaran diferensiasi ini adalah sangat berkaitan dengan filosofi dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu nilai dan peran guru serta budaya positif. Yang kedua, salah satu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah sistem Among, yaitu guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu nilai dan peran guru dalam kurikulum Merdeka adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid atau peserta didik, yaitu pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi muridnya. Yang keempat adalah budaya positif juga harus kita bangun agar dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Yang kedua adalah guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perilaku yang sama. Dan yang ketiga adalah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal, yang nantinya akan diambil. Karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan murid yang kurang pintar. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar. Yang kedua, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, terdapat penilaian berkelanjutan. Yang keempat, guru menanggapi atau merespon kebutuhan murid. Dan yang kelima adalah manajemen kelas yang efektif. Apa yang dilakukan oleh guru? Nah, yang pertama adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Atau ada metode lain-lainnya. Yang kedua adalah merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan, baik dari strategi, materi maupun cara belajar. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Jadi konten adalah apa yang akan kita ajarkan pada murid atau peserta didik. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil murid, maupun kombinasi dari ketiganya. Dan guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid atau peserta didik. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Proses ini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Dan diferensiasi proses ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang. 2. Menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Dan yang ketiga adalah membuat agenda individual untuk murid, seperti daftar tugas, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas dan mengembangkan kegiatan bervariasi. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu produk di sini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita melalui karangan, video, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Dan produk ini yang diberikan meliputi 2 hal. Yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Nah, bagaimana dampaknya penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Nah, yang pertama adalah setiap tadi merasa disambut dengan baik. Yang kedua, murid dengan berbagai karakteristik bisa dihargai. Yang ketiga, merasa aman dan ada harapan bagi pertumbuhan. Yang keempat adalah guru mengajar untuk mencapai kesuksesan.
Yang kelima, ada keadilan dalam bentuk nyata. Guru dan murid berkolaborasi. Yang terakhir, ada kebutuhan belajar peserta didik terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dari beberapa dampak tersebut diharapkan akan tercapai hasil belajar yang optimal. Selanjutnya adalah tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah terus belajar dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat lainnya yang mempunyai masalah yang sama dengan kita, yaitu ada membentuk learning community. Yang kedua, saling mendukung dan memberikan semangat dengan sesama teman sejawat. Yang ketiga, menerapkan apa yang sudah kita peroleh dan bisa kita terapkan meskipun belum maksimal. Yang keempat, terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari RPP pembelajaran berdiferensiasi. Di sini contohnya adalah pelajaran matematika, ya. Ini untuk kurikulum yang lama, di sini ada konkret dasarnya seperti apa, tujuan pembelajaran satunya kita juga dicantumkan. Setelah itu ada kegiatan pembelajarannya, dicantumkan juga di sini, ya kan. Di sini ada ice breakingnya supaya Anda tidak bosan, seperti itu. Selanjutnya adalah ini contoh lanjutan, ada kegiatan 2, kegiatan 3, ada kegiatan 4 dan kegiatan penutup. Serta di sini ada penilaian. Ada teknik penilaiannya, penugasan, tes tertulis, observasi, dan instrumen penilaiannya juga harus dilampirkan. Ini ada contoh-contoh lampirannya untuk penugasannya, contoh dari tes tertulis seperti apa. Ini contoh soal-soalnya, sajikan seperti ini. Setelah itu ini adalah rubrik penilaiannya dan harus lengkap disertai dengan pembahasan soal dan skor dari masing-masing buku soalnya. Selanjutnya ini ada observasi. Di sini observasi mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, memahami, menanyakan, mengumpulkan data, mengasosiasikan, sampai dengan di sini ada penilaian unjuk kerja dari masing-masing peserta. Dan ini adalah LKPD-nya atau lembaga kerja peserta didiknya. Di sini ada nama kelompok, foto kelompok, ada instruksinya apa, pengerjaan LKPD. Ini lembar LKPD-nya, dan ini adalah yang harus dilengkapi. Itu aja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.